I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Salam dan bahagia. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan life cycle analysis dengan anggota kelompok, yaitu saya sendiri Arwani Sanah Astianti dengan NIM 2020 dan ketiga teman saya yaitu Alfitus Sultan Alfiansyah dengan NIM 2020 Selanjutnya Dimas Pangestu dengan NIM 2020 dan Bagas Aji Saputro dengan NIM 2020 Tujuan pembelajaran menjelaskan dampak lingkungan dari produk atau layanan dari awal hingga akhir siklus hidupnya, termasuk pengambilan bahan baku, produksi, distribusi, penggunaan, dan pembuangan akhir. Mengidentifikasi dan mengurangi dampak lingkungan dari produk atau layanan. Menjelaskan keputusan yang lebih baik untuk organisasi dan individu. Outline atau bahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu pengertian life cycle analysis, tujuan dan manfaat life cycle analysis, tahapan life cycle analysis, manfaat life cycle analysis, dan tantangan penerapan life cycle analysis. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Alvito. Oke, selanjutnya yaitu pengertian life cycle analysis. Life cycle analysis atau LCA adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menganalisa dampak suatu produk lingkungan selama siklus hidup produk. Konsep life cycle assessment atau life cycle analysis ini didasarkan pada pemikiran bahwa suatu sistem industri tidak lepas kaitannya dengan lingkungan tempat industri itu berada. Life cycle analysis secara umum merupakan pendekatan untuk mengukur dampak lingkungan yang diakibatkan oleh produk atau aktivitas, mulai dari pengambilan raw material, diikuti proses produksi dan penggunaan, dan juga berakhir pada pengelolaan sampah atau limbah. Selanjutnya yaitu tahap utama LCA atau Life Cycle Analysis. Yang pertama, inventaris, di mana semua input dan output dari sebuah produk atau proses dikumpulkan dan dihitung. Yang kedua, evaluasi dampak. Evaluasi dampak yaitu di mana dampak lingkungan dari produk atau proses diidentifikasi dan diukur. Yang ketiga, interpretasi, di mana hasil dari analis diinterpretasikan untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam hal lingkungan. Untuk sebelah kanan terdapat kerangka kerja penilaian daur hidup. Definisi tujuan dan lingkungan hidup berhubungan juga dengan interpretasi. Begitu pula dengan analisis, inventory, penilaian dampak, mereka juga berhubungan dengan interpretasi, dan semua itu diaplikasikan secara langsung diaplikasikan langsung perbaikan dan pengembangan produk, perencanaan strategis, pemasaran, dan lain-lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Dimas. Monggo Mas Dimas. Manfaat life cycle analysis. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Analisis siklus hidup produk dapat membantu mengidentifikasi tahapan siklus hidup yang paling mempengaruhi dampak lingkungan dan sosial dari produk atau layanan tersebut. Yang kedua, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Analisis LCA dapat memberikan informasi yang akurat dan terperinci tentang dampak lingkungan atau sosial dari produk atau layanan
yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan, pengembangan, dan pemasaran produk atau layanan. Yang ketiga, meningkatkan reputasi perusahaan. Membantu perusahaan meningkatkan reputasi mereka dengan menunjukkan komitmen mereka pada lingkungan dan sosial. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan membantu meningkatkan penjualan produk. Yang keempat, ada meningkatkan inovasi produk. Membantu perusahaan mengidentifikasi peluang untuk inovasi produk yang lebih ramah lingkungan dan sosial. Informasi yang diperoleh dari analisis LCA dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan produk yang lebih efisien dan lebih berkelanjutan. Tujuan life cycle analysis. Tujuan life cycle analysis akan disampaikan oleh Mas Bagas Aji Saputra. Tujuan life cycle analysis. Yang pertama, meningkatkan kesadaran akan bahaya lingkungan hidup. Yang kedua, memahami standar yang terkait dengan LCA ISO 14040/14043 serta laporan teknis yang telah dirilis dalam organisasi internasional untuk standar ISO dalam perampingan metodologi. Yang ketiga, penerapan LCA dalam strategi pengembangan hingga pemasaran produk. Yang keempat, menerapkan metodologi LCA yang telah dikembangkan secara ekstensif. Tantangan penerapan life cycle analysis, yaitu ada keterbatasan data. Tidak semua data tentang siklus hidup produk tersedia atau mudah ditemukan diakses karena alasan komersial atau kerahasiaan bisnis. Selain itu, kurangnya standar dan metodologi yang konsisten dapat menghasilkan data yang tidak konsisten dan sulit dibandingkan. Selanjutnya ada biaya dan waktu yang dibutuhkan. Proses LCA membutuhkan biaya dan waktu yang signifikan untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menafsir data. Biaya data waktu yang dibutuhkan dapat berbeda-beda tergantung pada kompleksitas produk atau layanan, ruang lingkup, analisis, dan metode yang digunakan. Yang selanjutnya, kesulitan dalam menentukan ruang lingkup dan tujuan. Menentukan ruang lingkup dan tujuan analisis LCA dapat menjadikan tantangan karena adanya berbagai faktor yang mempengaruhi dampak lingkungan dan sosial dari produk atau layanan. Untuk sumber referensinya tersendiri berikut linknya. Terima kasih. Waktu kembalikan ke Mbak Arwani untuk menutup presentasi ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Salam.